Ledakan yang terjadi di SMA N72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November 2025 siang menuai keprihatinan publik, termasuk advokat dan selebritas Barbie Kumalasari. Peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta itu diduga kuat dipicu oleh aksi balas dendam seorang terduga pelaku siswa adalah korban perundungan atau bullying. Menurut Barbie Kumalasari, jika benar terduga pelaku merupakan korban bullying, aksi nekatnya adalah puncak dari gunung es masalah serius di dunia pendidikan. Hal ini dikatakan Barbie Kumalasari ketika ditemui di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 7 November 2025 malam. Mungkin keprihatinan sebagai public figure seperti apa sih ini? Ya sebenarnya memang kan saya juga sama partner saya Sunan Kalijaga kita sering banget menyuarakan untuk stop bullying, ya kan, bahkan sampai ke kampus-kampus, sekolah-sekolah gitu. Nah, contoh seperti yang terjadi di Kelapa Gading ini sebenarnya sangat miris dan sangat prihatin ya, karena terjadi lagi bullying yang seharusnya tidak dilakukan. Karena memang untuk mencegah itu kan agak sulit ya. Karena namanya orang ngebully itu kan kayaknya sebuah kenikmatan yang mungkin, apalagi mereka merasa mungkin anak orang kaya, punya kelebihan, mungkin merasa punya teman yang terbelakang bagi mereka, ya kan, sehingga sekali dibully diam, dua kali dibully, akhirnya lama-lama keterusan, ya kan. Nah, saat ini yang terjadi adalah sampai dugaan sementara kan ini salah satu korban yang dibully sampai merakit, mungkin dibilang bom juga, pokoknya membuat meledak lah ya. Karena kalau bom kan kesannya berat sekali ya. Ya ini mungkin letupan dari rasa kekecewaan. Tapi nanti pihak kepolisian yang akan menyidik, menelusuri ya kan sejauh mana apakah memang seseorang yang memang diduga karena korban bullying melakukan, atau memang mungkin ada oknum-oknum lain. Nah ini tugas pihak kepolisian. Yang jelas sebagai saya orang hukum ya, saya mengimbau untuk siapapun ya kan, karena anak saya juga pernah dibully juga gitu di sekolah. Kita harus sebagai orang tua juga harus wajar menyikapi, dalam arti bimbingan dari kepala sekolah juga nomor satu nih. Kalau udah mulai ada sekolah yang dibully, mungkin akan diberikan penyuluhan 1 bulan sekali terhadap murid-muridnya, ya kan, jangan sampai bullying ini terjadi, apalagi saat ini kan ada korban yang menjadi efek dari ledakan tersebut. Nah ini kan bahaya, ini akan memakan korban dan akhirnya kasusnya dari bullying memakan korban akhirnya jadi pidana, ya kan, akhirnya melebar kemana-mana dan ini sangat merugikan anak tersebut juga kalau memang dia diduga sebagai pelakunya. Jadi mohon jangan sampai sekolah-sekolah lain juga ikut-ikutan, murid-murid yang lain, hal-hal seperti ini jangan sampai dicontoh lagi untuk kedepannya. Kan ini maksudnya masih menunggu kepastian gitu dari polisi, apakah emang dasar motifnya karena bully atau enggak gitu. Tapi memang maksudnya dengan kalau memang benar berarti kejadian ini adalah dampak atau efek dari bullying sendiri ya, emang besar banget ya. Ini kan bahaya untuk ke psikis ya. Apalagi bullying ini kan kadang-kadang gini loh, kadang-kadang anak setelah dibullying ini mereka itu jadi introvert. Ada yang mungkin mereka kalau dia pemberani, oh lu ngebully gue, akhirnya mungkin dia dipukul temennya atau dihina temennya, dia balas. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Ada juga yang dia memendam, jadi introvert, jadi mentalnya kena, psikis kena, akhirnya rasa dendam itu makin muncul, dan setelah dia dendam dia bisa akan melakukan apa saja yang di luar dari nalar. Jadi memang efeknya sangat besar, makanya kita dari tahun lalu mengkampanyekan anti bullying untuk anak-anak gitu. Apalagi yang anak-anak SMA itu kan mereka lagi melonjak, rasa-rasa keremajaannya ini kan mereka pengen banget tuh ya jadi jagoan, pengen banget nunjukin jati dirinya. Nah inilah yang memang kita mengupayakan jangan sampai bullying ini terjadi. Jadi tipsnya adalah buat kalian mahasiswa ya kan, anak-anak sekolah kalau sampai dibully langsung lapor kepada kepala sekolah atau minimal guru dan langsung bercerita kepada orang tua. Jangan kalian pendam sendiri, akhirnya nanti bikin geng-gengan berkelompok, ya kan, akhirnya malah melakukan tindakan-tindakan
penganiayaan, karena ini kan semua ada perlindungan hukum juga buat anak-anak gitu. Jadi nggak gampang gitu, jangan sampai kita main hakim sendiri, karena yang rugi juga kalian nanti kalau sampai akhirnya melanggar. Jangan lupa subscribe ya.